Studio Lovers. Siapa yang tidak kenal dengan negara Korea Utara? Yap, berbicara tentang negara ini pasti tidak akan ada habisnya. Aturan-aturan yang kelewat ketat sering membuat kita geleng-geleng mendengarnya. Ya, negeri para pertapa ini memang memiliki beragam cerita yang banyak membuat orang terheran-heran. Bagaimana tidak nih Studio Lovers? Gaya kepemimpinan presidennya yang terkenal otoriter membuat sebagian besar rakyatnya hidup dengan terkekang. Korea Utara adalah salah satu negara yang berada di Asia Timur yang mempunyai ibu kota bernama Pyongyang dan bersebelahan dengan Korea Selatan. Korea Utara memang terkenal dengan peraturannya yang sangat ketat dan sangat berbeda jauh dengan negara lain yang ada di dunia. Salah satu negara yang menganut paham komunis ini mempunyai berbagai fakta-fakta yang mengejutkan yang mungkin nih jarang terekspos oleh masyarakat luar. Nah, Studio Lovers, seperti apakah fakta kenyataan pahit yang dihadapi oleh rakyat Korea Utara hingga saat ini? Yuk mari kita simak melalui video berikut ini. Tapi seperti biasa sebelum kita lanjut jangan lupa ya untuk menekan tombol subscribe dan aktifkan juga lonceng notifikasinya agar kamu tidak ketinggalan info terbaru dari Studio Langit. Fakta kehidupan Korea Utara yang jarang diketahui. Korea Utara dikenal oleh negara lain sebagai satu-satunya negara yang menganut teori masyarakat sosialis yang egaliter. Penduduknya dibagi menjadi 3 kelas sosial. Pertama, kelas royal atau kelas atas yang terdiri dari keluarga pahlawan perang. Kedua, kelompok biasa. Ketiga, kelompok tidak loyal, yaitu mereka yang memihak Jepang sebelum Perang Dunia Kedua atau anggota keluarganya yang melarikan diri dari Korea Utara. Kelompok tidak loyal dipaksa bekerja di pertambangan dan pertanian untuk menghasilkan pendapatan bagi negara. Meskipun menderita, banyak warga Korea Utara yang melarikan diri ke negara lain, termasuk Korea Selatan. Jika berlibur ke Korea Utara, jangan harap bisa dengan bebas memotret atau merekam video di berbagai tempat. Tanpa izin dari pihak yang berwenang, memotret bisa berakibat hukuman berat. Korea Utara sangat ketat dalam mencegah eksposur negaranya kepada dunia luar. Oleh karena itu, pengunjung dilarang sembarangan memotret, terutama aktivitas warga dan pemerintah. Tidak seperti gemerlapnya style di negara tetangganya yakni Korsel, hal yang mungkin terdengar aneh adalah soal aturan model rambut. Di Korea Utara nih, tidak bisa sembarangan memilih model rambut. Hanya ada 28 model rambut yang diperbolehkan, dan banyak di antaranya mirip dengan model rambut Kim Jong-un. Fakta menarik lainnya adalah penggunaan mata uang. Korea Utara menggunakan won, tetapi juga mengendalikan usaha pasar swasta dengan yuan Cina dan yen Jepang. Pada tahun 2009 nih, nilai uang dinilai kembali dengan mengganti uang kertas ribuan menjadi 10 won, membatasi jumlah mata uang lama yang digunakan dan merusak tabungan banyak orang. Langkah ini diambil untuk menyeimbangkan keuangan negara. Padat penduduk pada Juli 2010, penduduk Korea Utara mencapai sekitar 25 juta orang, menjadikannya negara berpenduduk terbanyak ke-54 di dunia. Meskipun negaranya kecil dan tertutup, jumlah penduduknya cukup mencengangkan. Korea Utara tidak melakukan pengontrolan angka kelahiran, berbeda dengan negara lainnya seperti Cina yang memiliki 1,4 miliar penduduk. Penghormatan pada Kim Jong-il. Meskipun menyatakan diri sebagai negara komunis, Korea Utara menyembah Kim Jong-il sebagai pemimpin de facto. Pemimpin resminya adalah Kim Il-sung, ayahnya yang meninggal pada tahun 1994. Masyarakat Korea Utara menganggap Kim Il-sung lahir di Gunung Pektu, gunung keramat yang dianggap seperti dewa mistis. Di Korea Utara tidak merayakan perayaan agama. Di Korea Utara tidak akan ada dilaksanakannya perayaan seperti pada negara lainnya yang menganut agama tertentu. Hal itu karena negara menganut ideologi komunis yang tidak mempercayai agama. Nah, sebagai gantinya, mereka memperingati hari kelahiran Kim Jong-il pada 24 Desember setiap tahunnya. Negara otoriter yang menghukum seluruh keturunan. Kim Jong-un sebagai pemimpin diktator menerapkan hukuman berat bagi yang melanggar perintah. Hukuman ini seringkali juga berlaku untuk seluruh keluarga dan keturunan para pelanggar, menyebabkan penindasan dan penderitaan yang meluas.
Banyak orang yang tidak bersalah dihukum, dipaksa bekerja, dan disiksa. Sementara kalangan elit hidup mewah karena koneksi dan kekuasaan. Akses internet sangat terbatas. Internet di negara militeristik ini sangat dibatasi. Hanya beberapa elit saja yang dapat mengakses, seperti pelajar di bidang tertentu yang bisa mengakses internet lokal yang telah disetujui oleh pemerintah. Akses internet penuh hanya diperbolehkan bagi unit peretasan dan propaganda. Nah, fakta selanjutnya adalah negara tersebut kerap disematkan sebagai negara termiskin dengan ekonomi terencana terpusat dan perdagangan terbatas. PDB per kapitanya rendah dan banyak penduduk menderita kekurangan gizi, serta masalah kesehatan. Nah, negara ini sangat bergantung pada bantuan asing untuk memenuhi kebutuhan penduduknya. Namun di samping itu, Korea Utara adalah negara yang memiliki banyak sumber daya mineral, juga memiliki senjata nuklir yang dianggap sebagai salah satu negara nuklir yang paling ditakuti di dunia. Nah, hal ini menjadikan mereka memimpin masyarakat atau rakyat mereka dalam sistem otoriter, sehingga banyak warga Korea Utara merasa hidup dalam ketakutan dan juga tidak merasa bebas. Fakta tentang perempuan di Korea Utara. Model rambut perempuan di Korea Utara diatur oleh pemerintah. Tidak hanya pria yang harus mengikuti aturan, tetapi perempuan pun juga. Korea Utara memiliki peraturan ketat tentang model rambut. Nah, jika berkunjung ke sana, Anda akan melihat banyak sekali warga dengan gaya rambut yang hampir sama. Berbeda dengan negara lain, gaya rambut di Korea Utara tidak boleh mengikuti tren modern. Hanya model rambut lama yang diperbolehkan. Khusus untuk perempuan, mereka hanya boleh memilih dari 18 model rambut yang harus tetap berwarna hitam. Model rambut ini dipilih dari poster yang disetujui dan disebarkan oleh pemerintah. Nah, selain aturan ketat tentang model rambut, di Korea Utara perempuan juga tidak mencukur bulu. Kebiasaan ini mungkin mengejutkan bagi perempuan Indonesia. Nah, di sana perempuan terbiasa dengan bulu ketiak yang panjang. Karena ketatnya aturan pemerintah tentang kecantikan, perempuan Korea Utara tidak terlalu fokus pada penampilan. Mereka menganggap semua yang tumbuh di tubuh mereka adalah alami, dan semakin alami, semakin baik. Fakta lain yang menarik adalah tentang pembalut. Nah, di Korea Utara nih, hanya ada satu merek pembalut yang boleh digunakan. Pemerintah hanya menyediakan satu merek pembalut dengan satu bentuk. Nah, merek pembalut ini juga mahal, sehingga banyak perempuan memilih untuk tidak menggunakannya saat menstruasi. Sebagai gantinya, mereka menggunakan kain yang dapat dicuci dan digunakan kembali. Selain pembalut, standar kecantikan di Korea Utara juga sangat berbeda. Standar kecantikan perempuan di Korea Utara adalah istri pemimpin negara. Nah, di sana perempuan tidak boleh tampil lebih menarik dari istri pemimpin. Wajah bulat dan berisi dianggap cantik sesuai dengan tampilan keluarga pemimpin mereka. Standar kecantikan ini diikuti oleh masyarakat Korea Utara. Selain standar kecantikan yang ketat, Korea Utara juga memiliki program wajib militer bagi perempuan. Nah, berbeda halnya dengan Korea Selatan yang hanya menerapkan wajib militer untuk laki-laki, di Korea Utara perempuan juga harus mengikutinya. Banyak peserta perempuan mendapatkan perlakuan yang sangat buruk. Meskipun demikian, pemerintah tetap menjalankan program ini. Fakta-fakta tentang kehidupan dan perempuan di Korea Utara ini mungkin membuat kita yang tinggal di Indonesia merasa bersyukur ya, Studio Lovers. Sebagai negara diktator dengan aturan yang ketat, perempuan di Korea Utara dipaksa untuk mengikuti peraturan yang membuat mereka menjadi tidak nyaman. Sulit membayangkan bagaimana hidup di sana ya, Studio Lovers. Oke deh, Studio Lovers, sekian dulu informasi kita. Jangan lupa untuk terus mendukung kami dengan cara menekan tombol subscribe, like, comment, dan share video ini. Sampai jumpa lagi di video berikutnya.